Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Cucunya akan lestari untuk selamanya. Tuhan berkata, ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka.
Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara-saudariku seiman dalam Kristus, hari ini kita memperingati, merayakan Santo Yusuf suami Maria. Tanggal 19 Maret ada beberapa pesta Santo Yusufnya. Yang terkenal ini 19 Maret, ada juga tanggal 1 Mei. 1 Mei, yaitu Santo Yusuf pekerja. Dia adalah seorang tukang kayu menjadi pelindung para pekerja. Pas 1 Mei juga hari buruh ya. Bagaimana memaknai pekerjaan dengan tangan itu. 1
Santo Yusuf teladan para pekerja. Hari ini 19 Maret, Santo Yusuf suami Maria. Kalau kita lihat silsilah dari Injil Matius tadi dikisahkan Yusuf ya keturunan Daud, akhirnya ya mengambil Maria sebagai istrinya yang melahirkan Yesus. Ya, sejarah keselamatan terlaksana ya. Dan Yusuf kedapatan setia mendampingi Bunda Maria. Dia adalah seorang suami yang penuh perhatian, bapak yang baik, ya, pelindung para bapak ya. Maka di sini kita bisa belajar keluarga kita masing-masing bercermin pada pribadi Santo Yusuf yang mau melaksanakan kehendak Allah. Betapa indahnya apabila kita mentaati kehendak Allah sebagai orang beriman, sebagai suami dalam keluarga, sebagai istri, sebagai pendidik, nah, memperhatikan anak-anak di sekolah menurut teladan Santo Yusuf. Sekolah-sekolah kita ini kebanyakan pakai pelindung Santo Yusuf. Selain gerejanya Santo Yusuf, lalu STK-nya Santo Yusuf, loh, SD-nya Santo Yusuf, SMA-nya Santo Yusuf ya. Maka ini kita meneladan Santo Yusuf habis-habisan. Wah, habis-habisan dong. Oh, iya. Ya, selain Yesus, junjungan kita, Tuhan kita yang menjadi manusia, ada Bunda Maria, pribadi yang ketiga yaitu Santo Yusuf, suami Maria. Ya. Orangnya tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja. Nah, dan pribadi yang kreatif. Ya, baru saja tahun lalu kita merayakan tahun Santo Yusuf. Bapak Suci di masa pandemi menyadari betapa pentingnya peran Santo Yusuf, pribadi yang kreatif di saat krisis. Ya. Maka bagaimana kreativitas kita sebagai insan Kristiani, sebagai para pendidik di sekolah, bagi anak-anak, sebagai orang tua dalam keluarga, sebagai orang beriman, ya, untuk melaksanakan kehendak Allah, menjadi pribadi kreatif di saat krisis. Ya. Masa pandemi tidak menjadi alasan bagi kita untuk menyerah kalah, tidak. Apalagi perkembangan teknologi ya. Tidak boleh sekolah, anak-anak tidak datang ke sekolah, bapak ibu guru diajari bagaimana menggunakan sarana media komunikasi, teknologi untuk pelajaran bagi anak-anak yang harus tinggal di rumah. Ya. Kreativitas inilah yang perlu kita kembangkan. Santo Yusuf pribadi yang kreatif di saat krisis. Semoga senantiasa ada ide bagi kita, lebih-lebih untuk menumbuh kembangkan iman bagi anak-anak, bagi keluarga kita, bagi hidup menggereja. Nah, ini semoga pandemi segera berlalu menjadi endemi. Ya, sudah berakhir, tapi kita tetap harus berdamai, ya. Menggunakan masker, ya, masih menggunakan masker, ya. Lalu kita tidak takut, ya. Semua sudah vaksin toh. Apakah ada guru yang tidak vaksin? Oh. Kalau ada sampai tidak berani vaksin, ya, ambillah kesempatan untuk ikut ambil bagian memerangi ya wabah virus corona ini dengan mau divaksin, bahkan sampai 3 kali, loh ya, bukan hanya 2 tok, 3 booster. Anda bisa mengikuti jalur di masyarakat maupun jalur-jalur khusus untuk ya mengisi ya memerangi masa pandemi ini dengan hal-hal yang berguna menumbuh kembangkan kesehatan. Jadi semoga Santo Yusuf pelindung paroki kita, pelindung gereja kita, pelindung sekolah kita, memberi semangat bagi kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya, untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga gereja kita diberkati, sekolah-sekolah kita diberkati, berkat doa Santo Yusuf. Santo Yusuf, doakanlah kami. Mari kita lanjutkan dengan doa syahadat